Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah ya baik. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Malvira. Biasanya saya dipanggil Bu Fira. Jadi anak-anak sering memanggil saya dengan sebutan Bu Fira. Baiklah, sebelum kita lanjut pada materi kali ini, kita review dulu apa sih yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Masih ingat anak-anak apa yang sudah kita pelajari di minggu kemarin? Ya, pada minggu kemarin kita telah mempelajari tentang Konstitusi Negara Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Kalian sudah paham semua kan? Kemarin kita sudah bahas semuanya. Untuk pembelajaran selanjutnya harus lebih semangat lagi dari pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya pada pembahasan kali ini masih ada hubungannya juga nih sama Undang-Undang Dasar 1945. Kali ini kita akan membahas tentang norma dan keadilan. Kali ini kita akan membahas tentang norma dan macam-macamnya. Yang pertama, apa sih itu norma? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Ibu ulangi sekali lagi ya. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Jadi, pengertian dari norma itu sendiri adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat agar kehidupan masyarakat tidak kacau dan tertata, sehingga aturan-aturan tersebut dipakai sebagai panutan, tatanan, dan pengendali tingkah laku masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam norma. Norma itu ada berapa sih? Norma itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Kita ulangi sekali lagi ya. Macam-macam norma ada 4. Yang pertama yaitu norma kesusilaan, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma agama, dan yang terakhir norma hukum. Baiklah, yang pertama yaitu norma kesusilaan. Apa sih norma kesusilaan itu? Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Jadi peraturan atau aturan yang bersumber langsung dari hati nurani manusia. Contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya dari norma kesusilaan itu seperti jujur, tidak menyakiti orang lain. Nah, kalau di sekolah contohnya apa? Kalau di sekolah contohnya tidak menyontek. Nah, norma-norma yang telah ditetapkan oleh masyarakat harus ditaati oleh warga masyarakat. Jika tidak ditaati atau melanggarnya, maka akan ada sanksi atau hukuman bagi yang tidak mentaati aturan-aturan atau norma-norma tersebut. Contohnya kalau di norma kesusilaan sanksinya seperti perasaan tidak tentram. Karena norma kesusilaan ini bersumber dari hati nurani, maka hukumannya atau sanksinya pun akan bersumber dari hati nurani. Karena tidak sesuai dengan hati nurani, maka akan timbul perasaan tidak tentram, gelisah, merasa bersalah, seperti kita menyontek. Kalau menyontek kan kita merasakan kegelisahan, takut ketahuan guru, takut ketahuan teman. Itu namanya melanggar norma kesusilaan. Macam-macam norma yang kedua yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, norma kesopanan ini bersumber dari tata kehidupan atau budaya berupa kebiasaan masyarakat. Karena norma kesopanan ini bersumber dari kebiasaan atau budaya masyarakat, maka otomatis menyesuaikan dengan masyarakat setempat. Antara budaya masyarakat yang satu dengan budaya masyarakat lainnya bisa saja berbeda, maka normanya pun bisa saja berbeda-beda. Nah, contoh dari norma kesopanan ini seperti sopan santun, menghormati ke yang lebih tua, ramah kepada tetangga, kemudian berpakaian yang sopan, seperti itu. Nah, untuk sanksi dari norma kesopanan ini biasanya dikucilkan, dicela, atau ditegur. Macam-macam norma yang ketiga yaitu norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaedah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Nah, contoh dari norma agama ini seperti beribadah dengan baik, mengerjakan kebaikan, dan mencegah perbuatan keji. Nah, karena ini bersumber dari Tuhan, maka sanksinya pun akan dibalas oleh Tuhan. Contohnya, jika tidak melakukan ibadah, maka akan mendapatkan dosa yang nantinya akan masuk ke neraka. Seperti itu. Selanjutnya, norma yang terakhir yaitu norma hukum. Apa sih norma hukum? Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum ditaati oleh masyarakat. Contoh norma hukum seperti taat membayar pajak, menaati peraturan lalu lintas, seperti itu. Nah, kalau kita tidak membayar pajak berarti akan mendapatkan sanksi. Nah, sanksi dari norma hukum biasanya bisa saja dipenjara, didenda, atau bisa saja dihukum mati jika perbuatan atau kesalahan yang dilanggar itu termasuk kesalahan yang berat. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang pengertian norma dan macam-macamnya. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti bukan? Nah, sudah bisa membedakan mana perilaku yang sesuai dengan norma dan mana perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Nah, sebelum video pembelajaran ini berakhir, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan disimak baik-baik ya. Tugas ini bersifat kelompok, jadi setiap kelompok terdapat 3 orang. Kalian bisa memilih sendiri siapa saja teman yang akan menjadi kelompok kalian. Silahkan nanti setelah dibuat kelompok, silahkan konfirmasi langsung ke Ibu. Selanjutnya, buatlah video perilaku yang sesuai dengan norma dan tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Setelah video selesai dibuat, silahkan langsung upload di Instagram dan jangan lupa untuk mengetag Instagram yang ada di bawah ini. Baiklah, selesai sudah video pembelajaran pada kali ini. Marilah kita tutup dengan hamdalah dengan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.